Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Ronaldo diberi tugas berat di Manchester United. Manchester United sejak awal musim ini diperhitungkan sebagai calon juara yang cukup kuat karena mereka memutuskan untuk merekrut sejumlah pemain top seperti Jadon Sancho dan juga Rafael Varane. Beberapa hari yang lalu United memutuskan untuk membuat satu kejutan lagi di bursa transfer dan mereka sukses memulangkan Cristiano Ronaldo ke teater impian. Mantan pemain Manchester United yakni Owen Hargreaves memuji langkah Manchester United untuk memulangkan Cristiano Ronaldo. Mereka percaya bahwa Ronaldo bakal membuat Manchester United jadi penantang gelar juara serius pada musim ini. Setan Merah memberi tugas berat kepada Ronaldo untuk bisa menularkan ambisi yang kuat untuk menjadi juara. Hargreaves juga menilai bahwa Manchester United berpotensi panen trofi pada musim ini. Ia yakin mereka punya kans untuk bicara banyak di semua kompetisi yang mereka ikuti pada saat ini. Manuel Neuer berhasil kalahkan rekor clean sheet milik Oliver Kahn. Bayern Munchen berhasil menang telak dengan skor 5-0 atas Hertha Berlin dengan Robert Lewandowski mencetakkan hat-trick dan dua gol lainnya dicetakkan oleh Thomas Müller dan juga Jamal Musiala. Neuer jarang mendapatkan sorotan dalam laga tersebut karena Hertha Berlin jarang sekali mengancam gawangnya. Ex-kiper Schalke tersebut berhasil menjadi kiper dengan torehan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Bundesliga. Manuel Neuer kini memiliki 205 clean sheet di Bundesliga dan angka tersebut mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang dipegang oleh ex-pemain Bayern Munchen yakni Oliver Kahn yang sebelumnya berhasil mencatatkan 204 clean sheet. Yang lebih hebat lagi, Neuer berhasil mengalahkan rekor ini dengan jumlah laga yang lebih sedikit yakni 436 laga dibandingkan Oliver Kahn kala itu yang mencatatkan 557 laga untuk membuat rekor tersebut. Arsenal dibantai, Mikel Arteta belum menyerah di Arsenal. Arsenal memulai musim 2021-2022 dengan cara yang buruk. Arsenal kalah pada 3 laga awal Liga Premier Inggris. Bahkan pada laga ketiga, Arsenal kalah dengan skor 5-0 dari Manchester City. Kekalahan itu seperti menghapus jejak manis yang ditorehkan Arsenal pada tengah pekan yang lalu saat Arsenal sempat menang 5-0 atas West Bromwich Albion. Kekalahan tersebut tentunya memancing amarah di kalangan pendukung Arsenal. Banyak fans Arsenal mulai murka terhadap Mikel Arteta dan menuntut sang manajer untuk segera mundur dari jabatannya. Masa depan Mikel Arteta pun bersama Arsenal kini mulai diragukan. Akan tetapi pria asal Spanyol itu belum mau melemparkan handuk putih. Arteta diketahui tetap yakin bahwa dia masih bisa mengubah performa buruk milik The Gunners. Kalah dari Manchester City, Arsenal sampai rekor 67 tahun yang lalu. Pasca kekalahan 5-0 dari Manchester City pada pekan ketiga Liga Premier Inggris, Arsenal kini menyamai rekor mereka yang ditorehkan pada beberapa tahun yang lalu. Manchester City menggubur Arsenal sejak awal laga. Hasilnya 5 gol dari Manchester City memastikan Arsenal kian terbenam di zona degradasi untuk sementara waktu. Sebelumnya, Arsenal memang sudah mendapatkan kritik pedas dari para fansnya lantaran bermain payah dalam 2 laga di awal Liga Inggris. Namun seiring kekalahan dari Manchester City, mereka menyamai rekor buruk yang dibukukan pada 67 tahun silam. Pada musim 54-55, Arsenal hadir dengan tanpa poin pasca selalu kalah dalam 3 laga awal Liga Inggris. Bahkan mereka kini memiliki rasio produktivitas -9. Dan catatan tersebut sama seperti yang dibuat Wolverhampton pada musim 2003-2004 yang lalu. Dan bahkan kala itu Wolverhampton harus terdegradasi di akhir musim dengan posisi sebagai juru kunci. Thomas Tuchel akui Chelsea belum selesai di bursa transfer. Pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel menyatakan aktivitas The Blues di bursa transfer musim panas ini masih belum selesai. Dikutip dari Sky Sport, Tuchel menyebutkan bahwa Chelsea masih mencari rekrutan baru sebelum bursa transfer ditutup. Meski mengisyaratkan masih akan mendatangkan pemain yang baru, Thomas Tuchel menegaskan rasa senangnya atas skuad yang ia miliki saat ini. Tuchel percaya diri skuad Chelsea yang ada sekarang ini bisa berkompetisi di level yang tertinggi. Di bursa transfer musim panas ini Chelsea tercatat baru mendatangkan 2 pemain, yakni Romelu Lukaku dari Inter Milan dan juga kiper Marcus Bettinelli. Terbaru Chelsea dikabarkan akan mendatangkan Jules Koundé seiring kepergian salah satu bek mereka yakni Kurt Zouma.
Juventus kalah dari tim promosi. Klub Serie A Italia yakni Juventus kembali terpeleset di giornata kedua Serie A Italia. Laga ini harusnya menjadi laga yang spesial karena untuk pertama kalinya sejak 1,5 tahun yang lalu penonton hampir memenuhi Allianz Stadium di Turin. Berharap bisa menang di laga ini, Juventus malah tampil memalukan. Mereka kalah dengan skor 1-0 dari Empoli yang notabene adalah tim promosi. Kekalahan ini mematik amarah bagi para Juventini karena di pertandingan pertama yang lalu Juventus juga gagal meraih kemenangan. Kekalahan ini juga banyak membuat Juventini mengungkit-ungkit kepergian Ronaldo yang kembali menuju Manchester United. Lautaro Martinez resmi bertahan di Inter Milan. Lautaro Martinez dikabarkan segera menandatangani kontrak yang baru bersama Inter Milan. Kabar ini muncul di tengah spekulasi kepindahan striker asal Argentina tersebut. Menurut pakar transfer Italia yakni Fabrizio Romano, menyebutkan kalau kedua belah pihak hampir mencapai kata sepakat untuk kontrak jangka panjang sang striker tersebut. Fabrizio Romano mengklaim pengumuman resmi akan segera keluar dari Inter Milan. Diwartakan Lautaro Martinez akan mendapatkan gaji bersih sebesar 6 juta euro per musimnya, sesuai dengan keinginan dari sang pemain. Dan dalam kontrak barunya ini, pemain asal Argentina tersebut akan diikat kontrak dengan durasi selama 4 tahun. Resmi Amad Diallo henggang dari Manchester United. Bintang muda Manchester United yakni Amad Diallo akan meninggalkan klub pada musim panas ini dan akan segera bergabung dengan klub Belanda yakni Feyenoord dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain berusia 19 tahun itu telah melihat jalannya ke tim utama Setan Merah terhalang oleh kedatangan Jadon Sancho serta banyaknya penyerang sayap saat ini yang tersedia untuk Ole Gunnar Solskjaer. Diallo harus dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain yang ia idamkan, dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang pemain itu sekarang hampir menyelesaikan kepindahannya menuju Feyenoord. Solskjaer pun telah mengkonfirmasi bahwa mantan bintang Atalanta itu akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Resmi Tottenham Hotspur melepas Moussa Sissoko. Gelandang Tottenham yakni Moussa Sissoko telah resmi menekan kontrak berdurasi 2 tahun dengan kubu Watford. Seperti yang dilansir dari Daily Mail, pemain berusia 32 tahun itu kini bergabung dengan The Hornets dengan nilai transfer sebesar 3 juta pound sterling atau sekitar 60 miliar rupiah. Sissoko sebenarnya masih menyisakan 2 tahun lagi bersama Spurs, akan tetapi ia tidak masuk dalam rencana manajer baru Tottenham yakni Nuno Espirito Santo dan belum sekalipun tampil pada musim ini. Ia bergabung dengan The Lilies pada tahun 2016 yang lalu dengan nilai transfer yang memecahkan rekor klub saat itu dengan harga sebesar 30 juta pounds saat direkrut dari Newcastle United. Dan kini Moussa Sissoko dianggap bisa menghadirkan pengalaman yang bagus bagi The Hornets yang baru saja promosi ke divisi utama dari divisi Championship pada musim yang lalu. Willian segera hengkang dari Arsenal. Usai berbelanja pemain, kini fokus Arsenal adalah melepas beberapa pemain yang memang tak masuk dalam skema permainan dari Mikel Arteta. Dan salah satu nama yang terus dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Willian. Kini sang pemain nampaknya hanya tinggal selangkah lagi angkat kaki dari Emirates Stadium. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Willian akan segera kembali berkarir di tanah kelahirannya yakni Brasil dan akan bergabung dengan Corinthians. Arsenal dan Corinthians juga diklaim sudah melakukan negosiasi awal. Walau Willian didatangkan Arsenal dengan status bebas transfer, namun sampai saat ini masih belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh Corinthians yang beranggapan bahwa gaji sang pemain terlalu tinggi. Tetapi kini dikabarkan bahwa Willian akan menerima tawaran dari Corinthians seiring dihapusnya nama Willian dari skuad Mikel Arteta. Tak terpakai di Manchester City, Barcelona coba rekrut Bernardo Silva. Bernardo Silva beberapa waktu yang lalu dikonfirmasi yang ingin pergi dari Manchester City. Ia diberitakan kurang puas karena tidak menjadi starter utama di Manchester City. Kini kabar terbaru mengabarkan bahwa Silva berpotensi pindah ke Spanyol karena Barcelona dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasanya.
Menurut laporan tersebut, Ronald Koeman tengah berburu playmaker yang baru di musim panas ini. Ia diberitakan masih ragu dengan performa dari Philippe Coutinho usia ia dibekap cedera panjang. Sehingga kini Ronald Koeman butuh pemain yang bisa mendikte permainan mereka. Ronald Koeman dilaporkan terkesan melihat permainan dari Silva di Manchester City, dan ia menilai pemain timnas Portugal itu akan cocok untuk bermain di Barcelona. Dikabarkan Barcelona akan mencoba mendapatkan Silva via jalur peminjaman. Ini diketahui karena Barcelona masih terpuruk dalam soal keuangan. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.